Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cah Desa Channel. Di video kali ini saya mau mereview beberapa dari merek oli ya guys. Memang untuk merek oli itu banyak sekali ya guys. Namun di sini saya hanya mereview beberapa merek oli ini yang saya gunakan sendiri atau yang pernah saya coba, dan beberapa dari konsumen saya yang pernah mencobanya, supaya ketika saya melakukan penjelasan tentang kualitas atau standarisasi dari oli ini tuh tidak berdasarkan klaim dari mereka atau tidak berdasarkan iklan yang mereka buat, tapi berdasarkan apa yang memang saya alami sendiri dan seperti apa kondisi olinya. Nah, untuk yang pertama saya awali reviewnya dari oli SPX1 atau oli bawaan dari sepeda motor Honda yang dianjurkan oleh motor Honda menggunakan oli dari AHM Oil ya guys, entah dari yang motor tipe bebek, sport atau motor matic. Ini menggunakan yang ini SPX2. Di sini saya ingin mereview dari speknya dulu ya. Di sini kalau untuk speknya ini memiliki kekentalan 10W30 dengan api servis SL, jaso MA untuk kopling basah atau untuk motor bebek ataupun motor sport. Dari pabrikan Honda sendiri itu merekomendasikan motor mereka yang bertipe cup dan sport itu menggunakan oli ini ya guys, SPX1. Untuk kelebihan dari oli ini itu satu, itu menurut saya ya, bawaan dari motornya. Ketika ada apa-apa ingin melakukan klaim garansi itu lebih mudah. Kalau dari segi kualitas, menurut saya dengan harga oli ini sekitar 70 ribuan, harganya itu imbang dengan merek dari Deltalup bertipe daily. Kalau dari segi kekentalannya, dari merek Deltalup Daily ini memiliki kekentalan yang sedikit lebih kental, yaitu SI-nya 10W40. Api servisnya sih sama SL ya. Di sini pun SL juga. Namun untuk kekentalannya ini lebih kental yang Deltalup. Dan kalau dari segi spesifikasi keseluruhannya, di oli SPX1 ini memiliki spesifikasi full sintetis, cocok digunakan untuk mesin dengan performa tinggi. Intinya ini adalah klaim dari mereka, performa lebih maksimal, irit BBM, mesin tahan lama, dan temperatur tinggi. Namun di kenyataan pemakaiannya, oli ini cenderung lebih cepat habis. Dari pengalaman saya pribadi loh ya, dan beberapa konsumen saya itu banyak mengeluhkan oli SPX1 ini cepat habis. Entah habisnya itu karena dari motornya mereka itu terjadi masalah di bagian ring shakernya atau apanya sehingga membuat oli ini cepat habis, atau karena memang terjadi penguapan yang berlebihan. Saya sendiri pernah mengalaminya menggunakan oli SPX1 ini. Motor saya itu bagus, tidak ada kebocoran dari ring shaker atau dari ring klep, tidak ada asap di knalpot. Saya cek warna businya juga hasil pembakarannya bagus, maksimal. Namun ketika di kondisi 4 bulan itu saya tidak melakukan pergantian oli dengan rutinitas motor perjalanan yang cuma sekedar 10 kilo sampai 20 kilo per hari, itu olinya bisa habis ya guys, tinggal setengah gelas di waktu itu. Nah, jika oli SPX ini dipakai di motor-motor keluaran baru seperti Versa, Mega Pro, CRF dan beberapa motor sport Honda lainnya, keluaran terbaru itu enak sekali, karena di motor baru itu kan tidak memerlukan oli yang kental karena kondisi part-part di dalam mesinnya itu masih bagus. Yang dibutuhkan memang oli encer, tenaganya itu bisa dapat dan tarikannya motor itu bisa mantap ya. Menurut pengalaman saya menggunakan oli SPX ini di motor Versa ataupun di motor CRF. Namun ketika di motor-motor yang sudah banyak mengalami keausan atau sudah berusia, itu saya cenderung lebih suka menggunakan yang ini ya, Deltalup Daily, karena di sini tertulis jelas kekentalannya memang berbeda.
lebih kental, dan saya contohkan ini adalah sisa dari pengetapan oli. Sini saya contohkan ya. Nah, ini adalah oli dari Delta-Loop. Dia melekat seperti ini ya guys. Dia seperti grease, sangat melekat sekali. Maka dari itu ketika motor saya kan memiliki beberapa motor. Ada motor yang untuk pergi ke sawah, bekerja dan lain sebagainya, itu menggunakan motor tua Absolute Revo tahun 2010-11. Itu ketika saya menggunakan oli ini dengan spesifikasi yang seperti ini, itu terasa motornya lebih adem untuk suaranya, lebih halus, karena fungsi dari oli kental itu bisa mengisi celah yang dibutuhkan di motor karena keausan part-part di dalam mesin, sehingga membuat bunyi dan suaranya itu semakin halus dan adem. Nah, namun ketika di motor-motor yang masih baru atau keausan mesinnya itu belum ada, kalau menggunakan oli yang kental itu minusnya tenaganya akan sedikit tertahan, karena kekentalan dari oli ini sendiri juga menjadi faktor pengaruh dari angkatan motor tersebut ya. Karena semakin kental oli tersebut itu akan semakin bagus bagi motor tua, namun kurang bagus untuk motor-motor yang baru. Contohnya, sampean bisa melihat atau sobat-sobat bisa melihat dari rekomendasi SI motor Honda yang baru ya. Ini 10W30. Tentunya dengan spesifikasi 10W30 ini kan oli encer, itu pasti lebih diperuntukkan untuk motor-motor keluaran terbaru. Nah, lanjut di berikutnya itu ada oli yang satu kelas dengan ini, yaitu oli MPX1 dengan harganya yang hampir berimbang dengan Federal, namun memiliki spesifikasi yang sangat berbeda. Kalau dari Federal ini memiliki spesifikasi kekentalan yang lebih ekstrim lagi, 20W50, namun EP servisnya ini hanya SJ, JSMA ya, untuk cup dan sport. Kalau dari segi harga, oli dari Federal ini perbandingannya itu dengan oli MPX1. Kembali lagi seperti tadi, ketika menentukan sebuah oli untuk diaplikasikan di motor kita, jika motor sobat itu sudah banyak mengalami keausan atau motor-motor yang sudah tua, saya lebih merekomendasikan pakai yang ini, karena dari pengalaman saya di motor saya Absolute Revo dan Supra X125 tahun 2008 menggunakan oli MPX1, itu suaranya terdengar berisik sekali, padahal setelan ketengnya atau stutnya baru, celah klepnya juga sudah maksimal penyetelannya, namun karena olinya itu encer jadi terasa lebih berisik untuk suara mesinnya. Namun ketika diaplikasikan dengan oli ini Federal 20W50 dengan kekentalan yang seperti itu, suara mesinnya itu akan cenderung lebih halus. Nah, kalau untuk kelebihannya dari oli Federal ini, kelebihan yang pertama jelas harganya itu murah. Ini yang orisinil semua ya guys, yang asli semua, bukan yang KW. Harganya ini sekitar 50-60 ribu sudah dapat oli kental dengan spesifikasi 20W50, ukuran 1 liter ya guys. Sedangkan untuk spesifikasi yang sama seperti ini, dengan kekentalan seperti ini, jika di merek yang lain, contohnya di merek ini dari Delta-Loop, tipenya yang Adventure, dengan kekentalan yang sama 20W50, api servis pun sama SJ, di oli Federal pun sama pula, SJ pula, SJ juga ya, di Delta-Loop pun sama. Namun untuk harganya itu sangat berbeda jauh. Untuk dari Delta-Loop Adventure ini harganya sekarang ya, yang terbaru itu
dari 90.000 sampai 100.000 untuk yang ukuran 1 liter, berbanding terbalik jauh sekali ya. Kalau di Federal itu antara 50 sampai 60.000, mahal-mahalnya 65 lah kalau di daerah saya loh ya. Jadi untuk kelebihan yang pertama dari oli Federal ini tentunya dari segi harga. Dengan harga yang murah kita bisa mendapatkan kualitas oli yang bagus. Karena dulunya sebelum SPX dan MPX itu menjadi oli bawaan Honda, oli Federal ini yang digandeng Honda untuk menjadi oli bawaan ya guys. Entah karena problem apa dan marketing mereka akhirnya mengganti dengan SPX dan MPX ya. Jadi tidak heran jika oli dari Federal ini bisa menjadi salah satu pilihan sobat yang perlu dipertimbangkan. Selain memang harganya murah, kualitasnya pun bagus. Ini tidak ada endorse ya, ini memang pengalaman saya. Saya memang lebih suka memakai oli ini untuk di motor Revo saya karena harganya murah, kualitasnya bagus. Jika di oli ini, Deltalip yang Adventure atau yang daily ini, lebih sering saya pakai di motor Versa atau di motor CRF dengan durability yang lebih tinggi atau dengan jarak tempuh pemakaian saya dalam satu harinya itu yang lebih lebih lama digunakan. Nah, lanjut di SPX 2 nya. Kalau di SPX 2 nya ini untuk motor Matic ya guys, dengan kode JSOMB. Ini sama dengan yang SPX 1 untuk spesifikasinya ya. Ini di SPX 1 ini 10W30, sama di SPX 2 pun 10W30. Namun yang membedakan kalau untuk Matic itu kodenya JSOMB untuk kopling kering. Kalau untuk kopling basah untuk menghindari slip itu menggunakan kode JSOMA. Untuk spesifikasinya sih sama ya, full sintetis, sangat cocok digunakan untuk mesin dengan performa tinggi lah, gitu-gitunya samalah. Namun dari kenyataannya kalau di oli Matic, apalagi yang motor Matic itu mesinnya kan di dalam ya, motor Matic itu tertutup sehingga memiliki panas yang berlebih. Malah oli SPX 2 ini saya pernah menemukan kasus olinya sampai habis tak tersisa, padahal motornya itu tidak ada kebocoran dari ring shaker ataupun klepnya. Bahkan saya cek businya itu bagus sekali untuk pembakarannya merah bata, namun olinya ini bisa habis tidak tersisa. Untuk ketahanan penguapan, oli ini menurut saya pribadi kurang begitu bagus meskipun full sintetik. Kalau di ketahanan panasnya saya malah lebih suka yang MPX 1 nya daripada, atau MPX 2 daripada yang SPX 2. Meskipun yang MPX 1 itu atau MPX 2 masih mineral, belum full sintetik, tapi untuk ketahanan dari penguapannya menurut saya lebih baik. Kalau mau yang full sintetik dan bagus, saya biasanya alternatifnya menggunakan dari Motul Scooter Expert LE dengan harga 100 ribuan. Itu sudah semi sintetis, campuran antara ori mineral dan oli sintetik ya. Ketika diaplikasikan ke motor Matic itu yang notabene mesinnya itu ada di dalam, itu sangat enak sekali ditarikan. Dan saya uji coba 6 bulan waktu itu tidak ditap. Penyusutan olinya itu hanya sekitar 100 mili ya, dan itu sobat patut coba. Nah, demikian review beberapa merek oli kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Cah Hantiswa Channel, share video ini supaya semakin bermanfaat bagi orang banyak. Cah Hantiswa Channel, mantap.